Pasca penetapan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang juga Kepala Staf Presidenan mengajak semua kader Partai Demokrat bersatu di bawah kepemimpinannya. Seluruh kader Demokrat untuk sama-sama berjuang meraih kembali kejayaan partai. Ia menyebut kekuatan Partai Demokrat berada di tangan para peserta KLB yang hadir, baik mereka sebagai pimpinan partai di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga kelurahan. Ia menyinggung ihwal kepemimpinannya, kekuatan seorang panglima terletak di pundak para komandan lapangan, yakni para peserta KLB. Seorang panglima tak ada artinya jika tidak memiliki prajurit-prajurit yang tangguh. Mantan panglima ini mengatakan tugas seorang pemimpin juga memberikan penguatan kepada komandan-komandan bawahannya. Kubu Partai Demokrat Muldoko Maksapokwa mengatakan pihaknya berencana mendaftarkan jajaran kepengurusan inti Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Demokrat hasil KLB Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM. Max mengklaim struktur inti kepengurusan DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang sudah terbentuk. Dokumen terkait struktur inti itu akan diserahkan ke Menkumham untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah. Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah belum dapat menganggap KLB tersebut ada secara hukum karena belum menerima laporan secara resmi. Menurutnya hingga saat ini pemerintah masih mengakui Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Tim Liputan Berita 1. Memberikan pengesahan dan legitimasi. Dua Demokrat berebut legalitas. Itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Muhammad Rahmat, juru bicara Partai Demokrat versi KLB. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Mbak Patricia. Sehat ya Pak? Kabar baik, kabar baik. Sehat, oke, alhamdulillah. Dan pemirsa, sehari sebelumnya kita juga telah mewawancarai dari kubu AHY yang diwakilkan Andi Malaranggang. Kami juga mengajak Anda berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Oke, Pak Rahmat, kita mulai dialog pagi hari ini. Mungkin pertanyaan saya sebetulnya apa yang menjadi pemicu kemudian terjadinya atau diadakannya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara? Iya, pemicunya ini adalah publik kan selama ini tidak tahu ya karena ditutupi. Di dalam Partai Demokrat itu sudah sakit kronis, sakit kanker stadium 5 dan bisul yang luar biasa membengkak. Dan ini pecahnya sekarang. Nah, kenapa bisul membengkak dan pecah sekarang? Itu dipicu awalnya dari pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Partai Demokrat, oleh DPP kepada kader-kader di bawah. Yang maju pilkada dipungutin, ya, ada mahar politik. Yang bahkan kader partai sendiri itu tidak bisa maju pilkada karena maharnya lebih kecil daripada orang di luar partai. Jadi dicalonkanlah orang luar. Ini kekecewaan luar biasa dari kader. Kemudian pada Kongres 2020 yang mengangkat AHY itu tidak ada laporan pertanggungjawaban dan laporan penggunaan keuangan oleh Ketum SBY di dalam Kongres gitu. Nah, peserta Kongres juga bertanya-tanya kemana uang partai selama ini, mana pertanggungjawaban keuangannya. Nah, lalu ketika AHY terpilih, itu juga melabrak semua ketentuan ADART. Tidak ada pembahasan tatib di dalam Kongres. Peserta kader juga kecewa dengan itu. Kemudian juga penyusunan ADART 2020 itu disusun dan dibuat di luar Kongres. Ini juga bertentangan dengan dengan pakemnya partai politik bahwa ADART itu harus dibahas dan dibuat dan harus melalui persetujuan peserta Kongres. Ini sama sekali tidak. Nah, tumpukan-tumpukan inilah kemudian yang membuat kader ini kecewa. Apalagi kalau berbeda pendapat sedikit dengan DPP itu langsung dipecat, langsung diganti, langsung di PLT tanpa melalui mekanisme yang resmi. Misalnya ada tanya jawab dulu, ada pembelaan melalui mahkamah partai. Ini tidak sama sekali. Jadi pakem-pakem ini dilanggar oleh AHY sehingga membludak dan pecah sekarang gitu. Pak Rahmat, nah inilah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa AHY dipilih bertentangan dengan ADART, tapi KLB yang digelar di Deli Serdang ini sesuai dengan ADART. Iya. Jadi KLB yang kita laksanakan di Deli Serdang ini sangat sesuai dengan ADART. Kenapa?
karena yang kita pakai itu bukan ADRT 2020. Peserta KLB yang memiliki hak suara tertinggi itu apa saja di dalam KLB itu bisa diputuskan. Pemegang hak suara yaitu kader Partai Demokrat itu bisa saja memutuskan apa saja di dalam Kongres. Nah, salah satu putusan terpenting adalah menghancurkan ADRT 2020 dan memutuskan kembali kepada ADRT 2005. Jadi pemilihan Pak Muldoko itu berdasarkan ADRT tahun 2005. Nah, karena itu yang kita lakukan ini sangat konstitusional, sangat sesuai dengan aturan-aturan undang-undang partai politik dan memenuhi syarat-syarat resmi. Nah, karena itu kita sangat optimis bisa mendaftarkan ke Kumham dan insya Allah Kumham akan mengeluarkan SK ya buat kepemimpinan Pak Muldoko di Partai Demokrat. Jadi kapan rencana Pak Rahmat ke Kemkumham? Ya, kan banyak proses yang harus kita siapkan, misalnya memenuhi dulu struktur pengurus partai, kita hubungi orang-orang yang kita beri kepercayaan untuk duduk di partai, kita minta data-datanya, fotokopi KTP, NPWP, dan sebagainya, lalu bekerja dengan notaris. Nah, itulah yang sedang dipersiapkan, mudah-mudahan hari ini ya, tadi malam kami rapat dengan Pak Muldoko dan senior-senior di partai, itu semuanya sudah terkumpul baik. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa disampaikan ke Kumham. Oke, Pak Rahmat menilai atau melihat, mendengar tadi pernyataan Anda terkait dengan pemicu terjadinya KLB di Deli Serdang, kemudian memunculkan adanya kepemimpinan yang baru. Apakah bisa dikatakan bahwa KLB yang digelar di Deli Serdang itu juga sebagai motor penggeraknya adalah Pak Muldoko? Tidak, jadi saya ingin meluruskan ya pemberitaan selama ini yang barangkali tidak benar ya. Pak Muldoko itu baru memberikan jawaban itu tanggal 4 Maret, sehari sebelum KLB diselenggarakan. Jadi ini murni inisiatif, keinginan dari kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Jelas terpecah karena bagaimanapun pengikutnya Cikeas, pengikutnya SBY tentu masih banyak di dalam partai, tetapi tidak sebanyak peserta Kongres KLB itu. Jadi keinginan dari peserta KLB inilah kemudian yang mendatangi Pak Muldoko, meminta Pak Muldoko memimpin mereka, karena kita yakin dan percaya dengan kepemimpinan Pak Muldoko ini bisa menaikkan kembali elektabilitas Partai Demokrat yang sekarang ini merosot tajam. Juga bisa menaikkan kembali moral kader Partai Demokrat yang selama ini ditekan-tekan ya oleh rejimnya AHY dan Pak SBY sebagai ketua umum ketua Majelis Tinggi Partai itu. Kenapa Pak Muldoko, Pak Rahmat? Karena kan begini, partai itu yang paling penting pertama adalah bagaimana manajerial internalnya bagus, komunikasi dengan kadernya bagus gitu kan. Ada komunikasi dua arah, itu dimiliki oleh Pak Muldoko. Yang kedua, bagaimana jaringan eksternalnya juga kuat, pengaruh luarnya juga kuat yang bisa menaikkan elektoral, bisa menaikkan jumlah dukungan kepada Partai Demokrat. Nah, sosok-sosok ini kan akan jadi pertimbangan. Ya, salah satunya kemudian pilihan kita jatuh ke Pak Muldoko untuk memimpin Partai Demokrat ini. Dan ini biasa saja karena Pak SBY dulu bergabung ke Partai Demokrat ketika Pak SBY jadi Menko Polkam tahun 2003 ya. Jadi sekali lagi kami ingin beritahu ke masyarakat Indonesia, Pak SBY itu bukan pendiri Partai Demokrat. Partai Demokrat itu didirikan tahun 2001, Pak SBY baru join dengan Partai Demokrat tahun 2003 setelah ada 3 pilihan. Pak SBY mau gabung dengan PKB, mau gabung dengan PDK, atau mau gabung dengan Partai Demokrat. Kemudian Pak SBY gabung dengan Partai Demokrat ketika Pak SBY jadi Menko Polkam. Jadi para pendiri menginginkan kader-kader terbaik bangsa Indonesia siapa saja, ayo bergabung ke Partai Demokrat gitu. Jadi inilah partai terbuka. Dan ketua DPD, ketua DPC di seluruh Indonesia itu banyak sekali yang masuk dari gubernur, dari bupati, dari wali kota yang mereka bukan kader Partai Demokrat. Jadi ini yang harus kita sadari bahwa
Partai Demokrat itu bukan partai tertutup, bukan harus kader dari awal dulu baru boleh join dengan Partai Demokrat, tidak gitu. Dan tidak ada keterlibatan istana dalam hal ini. Nah, ini yang harus kembali kita ingatkan. Jadi tidak ada keterlibatan istana, Pak Jokowi tidak ada urusannya dengan KLB Partai Demokrat. Pak Mahfud MD tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Ini adalah permintaan para kader, para pendiri kepada Pak Muldoko dan memohon kepada Pak Muldoko mau memimpin Partai Demokrat. Dan ini jihad politiknya Pak Muldoko. Pak Rahmat, apa alasan kemudian tadinya kan Pak Muldoko sempat mengatakan bahwa tidak memiliki maksud untuk memecah belah partai seperti itu. Kemudian akhirnya dihubungi dan akhirnya setujulah menjadi ketua yang baru versi KLB seperti itu. Apa pertimbangan dari Pak Muldoko? Ya, Pak SBY kan menuduh Pak Muldoko, ya kan, menantang Pak Muldoko sebagai prajurit TNI Jenderal Bintang 4, ya itu kan sebuah tantangan, dan menurut saya Pak Muldoko sangat kesatria dalam hal itu gitu. Coba kalau tidak ditekan-tekan oleh Pak SBY, coba Pak SBY tidak menyebut-nyebut nama Allah, mungkin nggak jadi, mungkin Pak Muldoko nggak jadi ketua umum Partai Demokrat. Mungkin aja kita Pak Marzuki Ali yang akan jadi. Karena di waktu KLB Deli Serdang itu kan ada 2 calon yang bersaing ya, Pak Marzuki Ali dengan Pak Muldoko, dan pemilihannya kan voting ya, bukan aklamasi. Buktinya di ruang sidang itu banyak juga pendukung Pak Marzuki Ali yang memberikan dukungan ya. Berarti bisa dikatakan bahwa sebetulnya ini head to head-nya Pak Muldoko dan juga Pak SBY ya, begitu Pak Rahmat? Ya, ini kekeliruan dasar yang dilakukan oleh Pak SBY ya kepada Pak Muldoko, yang menuduh Pak Muldoko, KSP Pak Muldoko itu terlibat katanya mengkudeta partai politik, mengkudeta Partai Demokrat, menuduh pemerintah ada dalang di baliknya. Ini kan tuduhan yang tidak mendasar. Sebetulnya Pak SBY lah yang pertama kali mengkudeta partai politik, yang mengkudeta Partai Demokrat. Ketika Pak SBY sebagai presiden, ketua Dewan Pembina, Anas Urbaningrum masih ketua umum yang sah, lalu diam-diam melakukan kudeta, membentuk presidium tanpa sepengetahuan ketua umum, ya kan, lalu mendorong Anas untuk mundur dengan fakta integritas, padahal fakta integritas itu tidak ada ketentuannya dalam anggaran dasar. Ini kan kudeta merangkak yang dilakukan SBY. Jadi itu dibalik, fakta-faktanya semua dibalik ya oleh Pak SBY, bahwa Pak SBY lah yang mengkudeta, menuduh orang lain mengkudeta. Pak SBY menuduh Pak Muldoko tidak berpolitik santun, sebetulnya Pak SBY lah yang tidak berpolitik santun gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa ini kembali lagi kepada sejarah Partai Demokrat seperti itu. Pak Rahmat, kita kembali ke ADART. Kalau tadi Anda katakan yang digunakan di KLB adalah ADART di tahun 2005. Apakah di ADART 2005 itu juga tercantum syarat pengadaan atau terselenggaranya KLB, yaitu adanya permintaan 2/3 suara dari DPD ditambah dengan minimal 1/2 suara dari DPC serta disetujui Ketua Majelis Tinggi. Benar demikian, Pak Rahmat? Tidak. Jadi di anggaran dasar tahun 2005 itu anggaran dasar yang sangat demokratis ya, yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, bagaimana tatanan demokrasi ini tumbuh dan berkembang. Di anggaran dasar 2005 itu syarat untuk KLB itu hanya hadirnya unsur DPC, hadirnya unsur DPD, hadirnya unsur DPP. Jadi tidak ada majelis tinggi. Nah, majelis tinggi ini kan karang-karangan yang dibuat tahun 2020 di luar Kongres. Jadi ADART 2020 itu ADART abal-abal. Yang dibuat di luar Kongres tanpa persetujuan anggota. Pak Rahmat, gitu. tapi ADART 2020 itu yang punya legalitas di Kemkumham? Ya, karena didaftarkan ke Kumham. Di Kumham kan juga tidak melihat isinya. Hanya pendaftarannya kan bersifat pasif ya, dari pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik, Kumham menerima datanya lalu disahkan. Tetapi setelah ada KLB, artinya kalau ada penyelenggaraan KLB itu harus sesuai dengan ADART 2020 dong yang punya legalitas, atau seperti apa? Tidak, kekuasaan tertinggi partai politik adanya bukan di Kumham, tapi kekuasaan tertinggi di dalam partai politik adanya di kader partai politik, di anggota.
kekuasaan tertinggi itu ada di anggota sesuai dengan undang-undang partai politik. Nah, di mana forumnya? Yaitu forum kongres. Nah, maka diadakanlah kongres luar biasa di mana anggota punya kekuasaan tertinggi di situ, lalu membatalkan anggaran dasar tahun 2020. Nah, setelah batal, kita mau kembali kemana? Kembalinya ke anggaran dasar 2005. Nah, hasil kongres inilah kemudian yang kita daftarkan ke Kumham. Maka nanti Kumham akan mengeluarkan SK baru, yaitu SK kepemimpinan Pak Muldoko dan anggaran dasarnya adalah 2005. Prosesnya kan seperti itu. Oke, kita lihat seberapa optimiskah dari Partai Demokrat versi KLB ini kemudian akan memiliki legalitas di Kemkumham. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Good Morning Jakarta akan kembali.